Hei, besok cuma bayar uang sekolah, baru uang son ada lah ini. Hei, mau curi juson bisa. Hai son deh, lebih saya buat surat minta uang di Tuhan saya ini. Sudah jam berapa nih? Cek ambil dulu jangan sampai 3 negara langsung mulai undi kah? Siapa tahu dapat ame 1 negara cukup. Glenn, Yo, baru. ke mana kakak? Lu mau pergi mana? Hai, saya mau pergi kantor pos kakak. Lu mau pergi buat apa? Mau pergi beli sayur kakak. Ah, sekarang di kantor pos jual sayur ya? Hai, kan di depan kantor pos kan ada pasar toh, jadi antar surat langsung pergi beli sayur. Oh, nah lu mari duduk sini dulu. Lu omong son jelas. Ah, itu surat apa? Surat cinta kah? Bukan kakak. Apa? Surat CD? Hai, belum pas umur untuk sini kakak. Kalau begitu, pasti surat nikah. Hai kakak, sini sebelum masuk sunika ini. Omong-omong ini kursi son ada kah? Surat, adik-adik juga mau duduk di kursi, duduk begitu, surat. Kalau begitu surat apa itu? Surat cinta juga bukan, surat CD juga bukan, surat nikah juga bukan. Nah itu surat apa sebenarnya? Coba kasih tahu saya. Ada sah kakak. Kalau begitu, Marsin saya yang antar saya di kantor pos. Hai kakak, biar saya yang pi antar saya kakak. Oi, Lupi, sekarang orang pi antar surat saya dong ukur tinggi nih. Hai, pakai begitu lah kakak. Wah, lu tahu apa? Lu pi coba, lu baru sampai pintu gerbang nanti dong suruh lu pulang. Oh neo ini kakak. Tapi ingat tuh kakak, pikirin teh ini penting ini. Oh, sah. Kebetulan saya juga ada mau pi dekat-dekat situ. Oh nah, kalau begitu kakak singering beli sayur kakak. Hush, sayur itu nanti baru lu pi beli di Baitias Pembedeng sana. Oh nah, itu juga baik kakak. Tapi kakak ingat kirimin surat tuh. Saya sudah jalan kakak. Oh, sah. Pokoknya lu tenang. Kakak. Anak kecil cuma tipu-tipu saya. Ini surat cinta dia putar balik saya bilang surat penting apa. Dia zaman sudah canggih juga dia masih pakai surat. Orang pakai WA segala macam dia. Untuk Tuhan, saya ada mau bayar uang sekolah. Kalau Tuhan berkenan, kasih saya uang 300.000 dolar. Supaya bisa pakai bayar uang sekolah. Dari Glenn untuk Tuhan. Kagak darah Yesus. Lu ini sudah muncul dari celah mana kalau hobi sekali kaget orang. Mau tes kakak pu jantung toh, masih baik kok sonde. Lu satu kali lah ya. Nanti lu pun tampak di bawah pohon kalapasan. Nah kakak jangan marah-marah toh. Kakak dapat surat apa? Surat dari metua kok? Mai tua ada pi TKW di Singapura sana. Dia belum ada kabar Zu. Ini Glenn pun surat. Ini lu baca amat. Ay kakak, kasihan dia Itu Suapi. Ini lu ada berapa sih itu nah kita dua pertama kau bantu ambil dia. Sabar. Ada 100 di sini kan? Sabar. Saya juga ada 100 di sini. Kemarin ada dapat rezeki sedikit. Ini kayaknya 3 negara ini. Shit, son penting. Tapi sekarang kita dua sudah ada 200. Di situ dia butuh 300. Berarti masih kurang 100.
Sudah kakak, intinya kita ada 200, ini kita pakai kok bantu dia. Nanti yang 100 itu baru nanti kita pikir ke mana kok, cari kok kasih dia. Oh, itu juga baik. Apin, saya sebagai kakak senior, saya paling bisa lihat adik-adik dong susah. Itu suka kakak, kok di Alkitab kan Yesus ajar kita toh di Imamat 25 ayat 35. Jadi sudah, kakak jangan marah lah. Marah apa? Apin, saya ini sedih, Apin. Oh, kok kakak pemuka sedih dan marah, son ada beda nah. Lu sembarang, sa. Mana itu uang kok? Saya isi di amplop, kok sepi antar ame di Glen sudah kok. Sabar. Glen, Kakak, masih ini. kerang kakak. Ini surat yang kapan hari lu titip itu. Bukannya Pak Pos yang biasa datang antar? Sudah, kok itu lu kasih di saya, berarti saya yang antar datang kembali toh. Makasih kakak. Oh, saya jalan, saya. Iya kakak. Wih, uang nih. Son papa 200.000 sa. Saya tulis surat terima kasih untuk Tuhan. Lu mau pergi mana leh? Pi antar surat lah itu. Oh, sudah mari sini sampai antar saya. Oh ini kakak. Oh, kalau tahu dia pun aturan toh. Tahu. Oh. Anu saya jalan dulu. Oh, nanti ke kali lalu itu biar saya pergi antar. Oh iya, saya jalan kakak. Oh. Ini kayaknya dia pun surat balasan ini. Bicara sama Apin, kok kami dua baca sama-sama dulu. Woi, Kakak dari mana? ada ketemu Glenn kok, dia ada kayaknya ada kasih surat balasan. Coba kita baca. Tuhan yang baik, terima kasih karena Tuhan su kirim uang untuk saya. Tapi lain kali kalau mau kirim jangan lewat Kamaco le. Kamaco su potong 10% untuk jatah reman. Ini anak ini, saya pikir dia tulis surat ini minta terima kasih. Malah dia curiga kita lah, bilang saya ambil dia uang 100 ini pakai reman. Dia kira saya ini preman. Makanya kakak juga itu barang sudah sepeda sama kayak preman. Shalom saudara, sketsa hari ini mengutip Imamat 25 ayat yang ke-35 yang berbunyi demikian. Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga ia tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Saudara, teks ini berkaitan dengan peraturan khusus bagi orang-orang Israel pada masa itu, berkenaan dengan kehadiran orang-orang miskin di antara mereka. Sehingga mereka yang kaya atau mereka yang mampu diminta untuk merawat dan menyokong orang-orang miskin, supaya mereka juga diperlakukan layaknya atau diperhatikan layaknya seperti orang-orang asing dan pendatang. Salah satu prinsip yang cukup kuat terpelihara dalam kehidupan orang Israel adalah prinsip hospitality atau keramah tamahan. Mereka terbiasa memperlakukan orang asing atau pendatang dengan cara yang sangat ramah. Prinsip ini di satu sisi baik, tapi di sisi lain terkadang prinsip itu tidak berlaku bagi sesama kaumnya. Saudara, teks ini juga berkaitan erat dengan prinsip yang dikenal yang berkaitan dengan tahun Yobel atau tahun pembebasan atau juga tahun kemanusiaan dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Yobel membuka peluang agar orang-orang miskin yang bekerja sebagai budak upahan kelak mereka boleh bebas dari jerat kemiskinan dan perbudakan, bahkan mereka dapat memperoleh kembali hak-hak mereka. Tahun Yobel mengingatkan
mereka bahwa mereka tidak boleh memperbudak atau menindas sesamanya. Mengapa demikian? Karena melalui tahun Yobel, mereka diingatkan bahwa mereka semua juga sebenarnya dulunya adalah budak di Mesir. Oleh karena itu, setelah mereka dimerdekakan, mereka tidak boleh saling memperbudak satu terhadap yang lain, karena Allah telah memerdekakan mereka. Oleh karena itu, saudara, seperti yang dikatakan dalam bacaan kita hari ini, mereka diminta supaya mereka hidup saling tolong-menolong. Saudara, dalam prinsip menolong kaum miskin atau mereka yang menderita, satu hal yang harus diingat dan dihindari adalah kecenderungan untuk mengeksploitasi mereka. Karena tidak jarang orang-orang miskin, orang-orang yang menderita itu menjadi korban eksploitasi hanya demi meraih donasi. Bantuan yang mereka terima itu juga terkadang tidak sebanding dengan kemanusiaan mereka yang dilucuti karena eksploitasi. Banyak orang yang mau membantu mereka yang menderita datang dengan berbagai motivasi. Ada yang sekedar ingin tampil sebagai dermawan baru demi sebuah popularitas atau meraih simpati, juga kursi dan jabatan, atau juga mungkin sekedar prestis secara sosial. Namun, tidak jarang juga ada yang benar-benar tulus dalam membantu tanpa mau dikenal atau disebutkan namanya. Saudara, di satu sisi ada sesuatu yang diperoleh oleh orang-orang yang miskin dan menderita ini, mungkin dalam bentuk sembako dan rupa-rupa bantuan lainnya. Tapi di sisi lain, terkadang ada pula yang diambil dari mereka, yakni kemanusiaan mereka. Karena itu firman Tuhan hari ini menolong kita, supaya kita belajar untuk menolong tanpa harus menghilangkan ataupun merendahkan kemanusiaan mereka yang kita tolong. Karena di era digital, terkadang telah mengubah prinsip tolong-menolong dan berbagi itu menjadi ajang pencitraan, bahkan cenderung merendahkan dan mengeksploitasi kemanusiaan orang yang kita tolong. Di sisi lain, sebagai orang-orang yang ditolong, kita juga mesti belajar untuk mensyukuri apa yang kita terima, tanpa perlu untuk menilai pemberian yang kita peroleh. Sebagai orang-orang yang ditolong, kita juga perlu belajar kerelaan untuk berbagi dengan sesama yang ada dalam penderitaan. Karena tidak jarang kita mendengar atau melihat ada konflik yang terjadi di antara mereka yang ditolong karena mereka berebutan bantuan. Karena itu firman Tuhan hari ini menolong kita bersama-sama dalam prinsip tolong-menolong, baik sebagai yang menolong maupun ditolong, untuk kita sama-sama melakukannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.